Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya, mohon maaf ya, kita kuliah malam ya. Jadi seperti Lurek SMK sore. Oke, karena pagi tadi memang sangat padat dan saya nggak tahu ketika besok dan seterusnya ini harus dipending kapan karena besok saya juga harus loncat sana sini. Oke, kita malam hari ini ya. Semoga kalian punya persediaan fokus konsentrasi ya untuk kita kuliah tentang ekstremitas kaudal dan tidak akan banyak perbedaan ya di terutama di regio ini ya di regio pedis karena itu kurang lebih sama seperti regio manus. Nah, tapi perbedaan yang paling signifikan ini pada regio pelvina ya hingga ke regio cruris. Nah, untuk kaki belakang ini ya pembagian regio itu ada 4 ya, jadi identik dengan kaki depan. Nah, kalau kaki depan kemarin kan ada yang pertama kan cingulum membri thoracici ya, thoracici. Nah, kalau di kaki belakang ini adalah cingulum membri pelvina. Karena bagian tulang yang yang menjadi poros ya atau menempel pada poros tubuh sumbu aksis ya pada kerangka tulang aksial itu adalah tulang pelvis ya sepasang kokse. Nah, tulang pelvis atau tulang pinggul ini yang akan nempel pada vertebrae. Masih ingatkah vertebrae apa yang ditempeli oleh os coccyx atau pelvis ini? Os sacralis sama os trochanterialis. Ya, os sacrum ya. Nah, os coccygeal sebenarnya dia tidak ditempeli ya karena memang os coccygeal ini berada pada daerah gluteal ya. Jadi yang akan membentuk gluteal atau pantat ya. Sehingga dikategorikan bahwa coccygeal ini juga menjadi bagian dari pinggul kan gitu. Nah, namun untuk tulang pelvis atau kokse ya ini menempelnya itu adalah pada vertebrae sacralis atau os sacrum ya. Nah, cingulum membri pelvina ini ada 3 tulang. Kalau cingulum membri thoracici kemarin kan ada 3 tulang, yakni scapula, coracoid, sama clavicula. Nah, kalau kaki hewan yang berkaki 4, ya tetrapodos, ya dia yang paling berkembang adalah os scapula, ya sebagai tulang pipih. Nah, kalau di kaki belakang cingulum membri pelvina ini juga tersusun atas 3 tulang, ya ada os ilium, os isium, dan os pubis. Ya, os ilium itu adalah tulang penyangga usus, ya. Os isium itu adalah tulang duduk ya yang datar ya, sementara os pubis itu adalah tulang tempat menempelnya kemaluan kan gitu ya atau organ genital. Nah, ketiga tulang itu akan berfusi ya di situ ya membentuk persendian suture juga ya. Dan 3 tulang ini adalah termasuk tulang pipih ya, ossa plana ya. Jadi itu adalah susunan untuk cingulum membri pelvina ya. Ini ya tulangnya ya. Jadi dia akan menempel pada os sacrum ya, os coccygeal ya karena dia bagian dari ekor yang dia membentuk gluteal ya atau pantat, kemudian os coccyx ya, coccyx itu yang ini ya. Coccyx itu ini. Nah, kalau coccyx kanan dan coccyx kiri itu jadilah ruang pelvis ya, pelvina ya. Vertebrae sacrum sama vertebrae coccygeal dia adalah bagian dari os aksial ya, os aksialis ya. Sementara os coccyx ini masuk ke bagian ossa appendicular ya. Nah, kemudian ada regio femuralis. Di regio femuralis ini ada tulang yakni femur dan patella ya. Patella ini dengkul atau tempurung ya. Nah, tulang tempurung lutut kan gitu ya. Nah, kemudian ada regio cruris ya atau crus ya. Di sini ada 2 tulang yakni tibia dan fibula. Ya, tibia ini tulang kering ya toh. Kalau fibula ini tulang betis. Nah, gitu ya. Jadi tibia ini tulang yang kering gitu ya, yang tulang kaki kita yang keras gitu ya. Nah, itu adalah tibia ya.
Yang kalau kalian main apa namanya bola ya, futsal gitu kan dipasang deker gitu ya. Nah, itu adalah tulang kering yang dilindungi ya, os tibianya. Kalau fibula itu tulang betis ya yang di lateral ya, yang nanti di situ ada otot yang tebel ya, gastrocnemius ya, musculus gastrocnemius. Nah, itu tulang tibia. Terus regiopedis. Kalau regiopedis ini kurang lebih sama seperti regiomanus kemarin ya. Kalau manus kan tangan ya, untuk pedis ya, pedi ya, meni pedi, berarti pedis itu kaki, manus itu tangan ya, meni itu tangan. Nah, pedis ini kalau kemarin ya tulang ini ya kalau di regiomanus kan karpal. Kalau sekarang karena di regiopedis ini adalah tarsal. Ya. Terus yang panjang ini adalah metatarsal ya. Terus yang ulna jika ada dilihat ya. Nah, sehingga ini kan mirip seperti os olecranon kan gitu ya. Ada padahal ini adalah ya, jadi harus diwaspadai bahwa ini adalah tuber calcaneus, bukan tuber olecranon. Ya, dia adalah bagian dari os tarsal calcaneus-nya, bukan os olecranon, os ulna. Oke, baik ya. Nah, ini adalah bagian dari regiopedis ya, ada tarsal, yang ini tadi ya tarsal, ya ada tarsal talus, calcaneus ya, talus dan juga sentrale ya. Kemudian ada metatarsal, ini metatarsal ya, yang panjang ini, dan palang ya. Nah, palang itu kan ada kompedale ya. Kemudian ini yang coronale, dan yang bawah ini adalah uvulare ya, sesamoidea ini ya. Sesamoidea proximal, kemudian yang di antara coronale dan uvulare ini adalah os naviculare ya, atau sesamoidea distal. Suara saya apa masih jelas di sana atau terinterrupted ya? Dengar dengan jelas, Dok. Masih jelas, Dok. Soalnya habis ini ya, habis lost connection. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu, dimulai dari regio cingulum membri pelvina. Nah, di sini ada os coccyx atau pelvis. Os coccyx ini ya ada bagian sinister, ada bagian dexter. Nah, bagian dari os coccyx dexter dan sinister ini nanti akan bertemu adik-adik. Ya, nah, pertemuannya itu pada sendi ya, namanya simfisis pelvis. Nah, simfisis pelvis dia terdiri dari dua simfisis tulang, yakni simfisis ischium ya atau simfisis ischiadica dan simfisis pubis. Ya, kalau os ilium dia tidak membentuk simfisis. Ya, os ilium tidak membentuk simfisis. Jadi yang membentuk simfisis ya ini adalah os ilium, os ischium dan os pubis. Ya, sehingga disebut simfisis pubis dan simfisis ischiadica atau ischium ya. Nah, simfisis pubis dan simfisis ischiadica inilah yang disebut dengan ya kesatuannya itu disebut simfisis pelvis. Ya, jadi coccyx, dexter dan sinister itu ketemunya ya pada os ilium dan pada os ischium dan os pubis ya. Pubis dexter ketemu pubis sinister, ischium sinister ketemu ischium dexter. Ya, ada simfisis pelvis. Nah, os coccyx pelvis ini terdiri dari 3 tulang, ilium, ischium, pubis ya. Nah, mana saja itu tulangnya? Ini nanti kita akan jelaskan. Ya. Nah, namun yang paling utama di sini 3 tulang ini memiliki satu bagian yang mereka bertiga ini akhirnya ketemu. Ya, jadi 3 susunan tulang ini terkoneksi pada satu bidang, ya, pada satu bidang persendian, yakni acetabulum. Kalau pada scapula kemarin, bidang sendinya kan cavitas glenoidalis. Ya. Nah, kalau kaki belakang, bidang persendiannya ini adalah acetabulum. Ya,
namanya adalah acetabulum, bidang persendiannya kalau di kaki belakang. Kalau kaki depan cavitas glenoidalis ya. Nah, ini dia. Ini adalah satu struktur kokse ya. Nah, ya. Jadi ini adalah kokse sisi sinister nih. Nah, ini adalah satu kokse yang terdiri dari 3 tulang, yakni os ilium ya. Jadi ini ilium, kemudian ini adalah os pubis. Ya, ini patahan dari os pubis. Kemudian ini adalah os isium atau isiatica. Nah, ketiga tulang ini adik-adik ini bertemu pada satu mangkok persendian ini. Nah, mangkok inilah yang disebut dengan acetabulum. Ya, acetabulum ini mangkok persendian, di mana ketiga tulang ini bertemunya ya di satu mangkok sendi ini ya. Karena ini kan akan menyambung ya, ini nyambung, ini hanya dipisahkan ya, biar kita mengetahui mana batas dari os ilium, isium, pubis. Ya. Nah, tapi pada prinsipnya ketika tulang ini membentuk satu kesatuan ya sendi ya, maka dia akan terbentuklah kokse dan ketiga tulang ini bertemu pada bidang yang disebut acetabulum ya. Nah, nanti acetabulum nanti ada ini ada permukaan yang halus dan kasar ya. Terus kemudian di sini ada lubang besar yang disebut dengan foramen obturatoria. Nah, awas adik-adik keliru dengan foramen orbitorotundum. Masih ingatkah foramen orbitorotundum itu di mana? Kafum orbita. Ya, di kafum orbita. Dia tepat di sisi caudo ventral ya dari foramen opticus ya. Nah, atau di sisi depan atau kranialnya dari foramen ovale. Nah, kan gitu ya. Foramen orbitorotundum. Nah, tapi ini adalah foramen obturatoria. Ya, yang besar ini adalah foramen obturatoria. Ya, ini ada pada os isium, os kokse. Ya, jadi dia di os kokse ya. Nah, lebih tepatnya di bagian os isium yang paling banyak di sini ya. Nah, ini kalau os kokse utuh ya, os kokse utuh. Ya, ini os kokse sinister ya toh. Yang ini os kokse dexter. Ini os sacrum ya atau vertebrae sacrum ya, vertebrae sacralis. Kemudian ini adalah os ilium ya, ini juga os ilium nih ya. Kemudian yang coba saya saya arsir saja di sini ya. Nah, ini adalah os pubis nih ya. Nah, ini os pubis ya. Terus ini os ilium ya toh. Ini ilium nih ya. Nah, ini ilium ya. Terus kemudian yang biru ini adalah os isium ya, atau tulang duduk ya yang datar. Ya, tulang datar ini adalah os isium, tulang duduk. Nah, pada bagian ini ya ada, kalau seperti ini ya, kita tidak bisa melihat acetabulum ya, karena acetabulum itu lokasinya dia di lateroventral ya, di bawah. Jadi kalau dari atas dia nggak terlihat ya acetabulum ya. Tapi kalau foramen obturatoria dia tampak. Ini dia foramen obturatoria. Ya, saya lingkari dengan warna hijau ini. Ya, ini adalah foramen obturatoria. Ya, awas tipe dengan orbitorotundum. Jadi foramen obturatoria ini yang akan dilewati oleh arteri vena nervus obturatoria. Ya, sama seperti nama foramennya. Yang melalui alur atau sulcus. Jadi di pojok sininya ya ada sulcusnya ya. Jadi di pojok sini ada sulcusnya ya. Coba saya berikan penanda ya. Jadi di daerah sininya ya. Ini ada sulcusnya, Dek. Ada alur yang terbuka, sulcus. Namanya sulcus obturatoria. Nah, disitulah nanti dilewati arteri vena nervus obturatoria. Ya, nah, itu adalah kokse ini. Ya, ilium, ya, itu pubis, dan ini isium. Ya, kemudian acetabulumnya terlihat dari sisi bawah luar. Ya, dari atas nggak terlihat ya. Terus ya penjelasan acetabulum ya, dia pertemuan 3 tulang, ilium, isium, pubis. Nah, ini yang saya sampaikan untuk acetabulum bahwa acetabulum ini terdiri dari 2 bidang. Yang halus dia adalah fascias lunata. Ya, karena bagaimanapun acetabulum ini kan permukaan sendi. Sama seperti cavitas glenoidalis yang dia permukaannya halus. Ya, karena akan ketemu dengan caput humeri. Kalau acetabulum dia akan bertemu dengan caput femur
Ya, sehingga kan kaput femur kan kepala femur itu kan juga halus. Ya, ya itu adalah prinsip persendian. Ya, di mana permukaan persendian pada tulang itu pasti halus. Ya, karena di situ nanti ada bursa sinovial yang akan membantu lubrikasi ya, sehingga apa namanya yaitu ya seperti olinya lah ya pelumas sendi ya. Nah, jadi proses pergesekan ya biomekanik dari persendian tulang ya itu lancar ya di situ ya. Nah, permukaan yang halus kalau pada astabulum ini disebut fasies lunata ya. Fasies permukaan, lunata memang mirip seperti bulan sabit. Ya, jadi dia apa namanya? Seperti bulan sabit ya. Fasies lunata ya, halus merupakan permukaan sendi. Nah, sementara permukaan yang kasar ini disebut fossa acetabuli ya. Jadi kalau yang kasar ini fossa acetabuli. Nah, fossa acetabuli inilah nanti yang akan ditempeli oleh ligamentum teres ya. Ligamentum teres ini apa namanya? Dia akan menghubungkan ya dengan os femur ya, trochanter ya. Trochanter sorry, dengan kaput femur ya. Nah, jadi ligamentum teres, osis femur ini nanti akan menghubungkan dari fossa acetabuli sampai ke fovea capitis ya, kaput femur. Nah, ya fovea capitis ya yang ada di kaput femur. Ya, itu fossa acetabuli yang ditempeli ligamen ya sehingga permukaannya kasar. Kalau fasies lunata dia yang halus. Nah, ini yang simfisis pelvis ya. Kedua ya kalau misalkan dibagi seperti ini deh ya. Jadi yang garis patah-patah coklat ini adalah simfisis pubis. Ya karena dia menghubungkan pubis dexter dan pubis sinister. Tapi kalau yang garis orange ya kecoklatan agak terang ini ya, ini adalah simfisis ischiadica karena dia menghubungkan antara ischium dexter dan sinister. Nah, semuanya ini yang disebut dengan simfisis pelvis ya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, dia adalah persendian yang mempertemukan koksi dexter dengan koksi sinister. Nah, yang mana simfisis pelvis ya sebenarnya dia terdiri dari dua bidang sendi ya, yakni simfisis pubis dan simfisis ischiadica ya, seperti itu. Nah, ini dia ya simfisis pubis ya di kranial dan simfisis ischiadica isium ya di caudal. Kemudian ini adalah foramen obturator ya. Nah, dia ada di os isium ya dan juga os pubis ya, foramen obturatoria ini. Nah, dan dia akan dilewati oleh AVN obturatoria ya, arteri vena nervus obturatoria ya. Dan ada alur ya di apa namanya? Di depan ya di sini ya yang saya gambarkan tadi ya. Jadi di sini ya daerah kranio lateral ya dari foramen obturatoria ada sulcus obturatorius ya yang dilewati oleh arteri vena nervus obturatoria. Nah, ini adalah diferensiasi ya atau diferensiasi. Diversifikasi ya kokse dari masing-masing hewan ya. Kalau domba ini cenderung lebih datar seperti ini ya. Nah, jadi ada struktur ini adik-adik sebenarnya ya. Ini kan tuber ya, ada tuber apa namanya? Tuber sakrum ya di sini ya. Kemudian di sini nanti akan ada spina ya. Apa namanya? Spina ischiadica ya. Nah, terus ada tuber ischiadica. Nah, ya. Jadi ada tuber sacrum ya, kemudian di sini ada tuber ada spina ischiadica atau spina isium ya, kemudian ada tuber ischiadica atau spina atau tuber isium ya. Dan ini relatif lebih datar kalau pada domba. Berbeda dengan babi ya, seperti ini ya. Nah, kalau kuda strukturnya menyerupai ini ya kayak bumerang ya, sama seperti sapi ya kalau pada kuda ya. Nah, kemudian inilah letak persendian ya yang akan ditemui ya. Jadi ini adalah acetabulum ya, di mana yang halus ini adalah fasies lunata ya. Kalau yang kasar ya ini adalah fossa acetabuli. Ya, gitu. Jadi ini ya. Kemudian setelah ini adalah kokse ya, ini kokse juga. Nah, ini adalah ruang pelvis atau cavum
pelvis. Sebagaimana kafum pelvis, ya, dia akan dilewati oleh saluran cerna, ya, dan juga saluran urogenital. Ya, saluran cerna dalam hal ini ya usus kan gitu ya. Nah, kalau lambung kan ada di kafum abdomen. Nah, ketika masuk ke kafum pelvis itu kan berarti ususnya ya, kan apa namanya rektum. Nah, di situ ya ada di situ. Nah, kalau urogenital, organ yang ada di situ ya tentu adalah ini apa namanya? Ada vesika urinaria ya, ada ureter ya, kemudian ada apa namanya? Bukan ovarium, apa? Uterus ya. Nah, mulai dari korpus, kornua ya, cervix, uteri ya, uterus. Nah, itu ada di ruang pelvis ya. Nah, itu adalah saluran urogenital dan juga saluran cerna gastrointestinal yang dia ditemukan pada kafum pelvis. Nah, sementara itu untuk membentuk kafum pelvis ya, ini ada batas. Apa saja sih yang membatasi kafum pelvis? Nah, ini dia. Batas dorsal atau batas atas ya, ini adalah vertebrae sacralis dan vertebrae coccygealis 1 sampai 3. Ya, jadi batas atas atau batas dorsal itu adalah os sacrum dan os coccygeal. Kalau batas lateral itu adalah os ilium. Nah, ya ini kan ketemu dengan os ilium batasnya ya. Nah, batas lateral atau batas luarnya ini adalah os ilium. Kalau batas bawah atau batas ventral itu adalah os pubis ya di sisi kranial dan os isium di sisi kaudal, dan itulah yang membentuk kafum pelvis atau ruang rongga pinggul kan gitu ya. Dan disinilah juga tempat berkembangnya fetus ya, berkembangnya janin kemudian menjadilah fetus ya, embrio kemudian janin ya, fetus itu ya. Nah, itu di rongga pelvis ini. Ya, karena di sini akan terdapat uterus. Ya. Kemudian untuk pelvis inlet, ini adalah jalan masuk. Nah, ya kalau jalan masuk itu adalah pelvis inlet. Tapi kalau jalan keluar itu adalah pelvis outlet. Ya. Jadi apertura pelvis cranialis ini adalah jalan atau pintu masuknya di depan kafum pelvis. Ya, sehingga kalau misalkan dibuat skema maka batas atasnya masih os sacrum ya, dinding lateralnya adalah linea iliopectineal ya, bagian dari os ilium ya, yakni garis yang memanjang dari ilium hingga pecten os pubis, jika disebut linea iliopectineal. Kemudian kalau batas ventral ini adalah pecten os pubis ya, penebalan dari os pubis. Nah, pecten os pubis ini nanti berbeda antara jantan dan betina ya, nanti kita akan sampaikan juga. Ya, ini adalah batas dorsal ya dari pelvis inlet ya, yakni vertebrae sacralis ya. Basis ventral vertebrae sacralis. Kemudian batas lateral itu adalah linea iliopectineal. Terus kemudian batas ventral di situ ada pecten os pubis. Ya, pecten itu penebalan. Osis pubis berarti milik dari os pubis ya, jadi ada penebalan dari os pubis kan gitu ya, filosofi penamaannya. Nah, apa sih yang ditemukan pada pelvis inlet? Jadi adik-adik, jika saudara mengukur ya rongga pelvis ini, maka adik-adik harus punya 2 parameter, yakni conjugata anatomica dan juga transversarium. Kalau transversarium, namanya transversarium kan berarti kan yang melintang seperti ini ya. Nah, berarti kan yang dari kanan ke kiri kan gitu ya. Jadi transversarium adalah jarak antara coccidexter terhadap coccysinister ya, atau ilium dexter ke sinister. Itu adalah transversarium. Sementara conjugata anatomica ini adalah jarak antara ventral dari os sacrum ya hingga ke bawah sini ya, ke os pubis ya. Nah, itu adalah conjugata anatomica. Nah, sehingga ini adik-adik bisa membedakan mana hewan jantan dan mana hewan betina. Ya, kalau hewan jantan dia cenderung apa ini ya? Cenderung lebih sempit ya, dan apa namanya, dan lonjong ya. Nah, ya.
Tapi kalau hewan betina dia cenderung lebar dan bulat. Ya, artinya gini, konjugata anatomika dan transversarium pada hewan betina itu cenderung lebih panjang konjugata anatomikanya. Lebih cenderung sama ya panjangnya antara konjugata anatomika dan antara konjugata anatomika dan transversarium ini kurang lebih sama. Ya, sehingga di situ diameternya akan bulat. Tapi kalau jantan ya konjugata anatomikanya ini lebih panjang dibanding lebarnya transversarium, sehingga dia cenderung lebih lonjong kalau jantan. Nah, inilah yang sering ya dilakukan ya riset oleh mahasiswa ketika dia menemukan ya pelvis ekor hewan, maka yang bersangkutan ingin mengetahui ini hewan jantan atau hewan betina, itu maka dari konjugata anatomika dan transversarium ini bisa diukur secara morfometri. Ya, itu yang digunakan ya untuk bisa menentukan. Ya, selain bisa diketahui dari pekten os pubisnya ya, tebal atau tidak di bagian dorsal. Nah, itu juga bisa. Oke ya, cukup dimengerti ya bagaimana cara membedakan dan jantan dan betina dari morfometri rongga pelvis. Nah, ya untuk jenis kelamin ya, betina relatif membulat ya, dan konjugata anatomika dan transversarium kurang lebih sama ya, relatif sama. Kemudian kalau pelvis outlet berarti dia adalah jalan keluar ya dari rongga pelvis ya, pintu keluar, dan ini dibatasi oleh yang sisi dorsal itu dibatasi oleh vertebrae koksigial. Nah, ini ya, saya coba kembali ke sini. Nah, kalau pelvis outlet maka dia lebih ke belakang lagi ya. Nah, ini maka dia batasnya adalah ini ya, vertebrae koksigial. Jadi ini kan masih sakrum nih. Nah, setelah sakrum ini kan ada os koksigial. Nah, itulah ya batas dorsal. Ya, dan batas ventral dia akan ada arcus ischiadica ya, atau sudut ya dari os isium. Ya, dia tidak memiliki batas lateral. Ya, batas lateralnya itu adalah musculus atau ligamentum, di situ nanti ya ada ligamentum sacrospinosum et sacrotuberosum. Ya, nah itu batas lateral. Tapi yang paling penting di sini batas dorsal itu ada os koksigial atas ya. Batas bawahnya itu nanti ada arcus ischiadica-nya atau sudut os isium. Ya, itu untuk pelvis outlet. Ya, pelvis outlet itu jalan keluarnya pelvis. Oke ya. Ini os ilium ya, dari anjing di sini diperlihatkan ya. Nah, di bagian korpus dari os ilium ini nanti akan ditempeli oleh musculus rectus femoris ya. Jadi nanti musculus rectus femoris ya melekat dari sini hingga nanti ke daerah sini, depan sini ya. Ini kan os femur nih. Nah, nanti akan ada otot yang lurus ya. Rectus kan lurus ya. Femur ini di os femur ya. Jadi nanti ada otot lurus di os femur ya. Dimulai dari korpus nih ya, tempat menempel ininya ya, ototnya ya. Kemudian ada incisura ischiadica major. Nah, seperti ini deh. Ini kan os iliumnya. Nah, kemudian di sini sebenarnya nanti istilahnya ada tubernya ya, ada tuber sacrum dan tuber coxe ya. Bagian yang tampak di sini ya toh. Nah, ini adalah tuber coxe ya. Kalau yang di sini adalah tuber sacrum. Kemudian di sini ada incisura ischiadica major. Ya, ini adalah daerah incisura ischiadica major. Terus kemudian yang di sini adalah incisura ischiadica minor. Ya, jadi nanti ada cekungan-cekungannya yang berbeda ya. Nah, ini adalah incisura ischiadica major ya toh. Terus ketemu dengan spina ischiadica ya. Terus ketemu incisura ischiadica minor ya toh, minor. Nah, terus ini adalah tuber ischiadica. Ya. Nah, jadi ini ada pembagiannya. Namun memang cenderung lebih datar ya, sama seperti domba tadi ya pada anjing. Ya, yang lebih jelas memang pada hewan besar ya, miliknya sapi dan kuda akan cenderung lebih tampak jelas ya. Terus, nah ini dia ya kalau incisura ischiadica major. Atau saya tunjukkan ini aja dulu. Nah seperti ini ya. Nah ini dia incisura ischiadica. Ini dia. Ini kan ada tuber sacrum ya. Nah ini tuber sacrum ya.
Kemudian yang saya cat warna apa ini? Ungu. Ya. Ungunya adalah tuberkokse. Nah, di sini adik-adik ini adalah Incisura ischiadica mayor. Ya. Terus kemudian yang saya cat warna kuning di sini ini adalah Spina ischiadica. Ya. Terus selanjutnya yang saya cat warna hijau ini adalah Incisura ischiadica minor. Ya. Ya, yang merah tadi Incisura ischiadica mayor. Nah, kemudian yang warna hitam di sini adalah tuber ischiadica. Nah, itu adalah struktur umum dari os kokse. Ya, nanti ada ininya, ada keterangannya. Kenapa kok ada cekungan-cekungan kok gak datar saja, Dok? Ya, nanti ada fungsinya ya masing-masing ya. Nah, saya akan kembali lagi ke bagian ini. Nah, ini os ilium nih. Ya, jadi ini ada tuber sacrum, ya toh. Terus ini adalah Incisura ischiadica mayor. Ya, terus ini ada Spina ischiadica, terus dilanjutkan lagi ada Incisura ischiadica minor, ya, dan ada tuber ischiadica. Ya. Nah, terus di sini kan ada sudut nih ya. Nah, ya ini saya pointer di sini sudut nih. Ini namanya arcus ischiadica tadi. Ya, yang menjadi batas dari pelvis outlet. Terus di sini ada foramen obturatoria. Ya, foramen obturatoria di situ. Oke ya. Nah, jadi Incisura ischiadica mayor ya ini ada di daerah margo dorsal dari corpus os iliumnya memang di atas. Ini angle-nya saja yang dibalik ya. Jadi seolah-olah di bawah padahal dia kan bisa diputar gini ya. Enggak apa-apa ya. Struktur normal sudah saya tunjukkan pada slide sebelumnya kan gitu. Ya, jadi dia ada di permukaan atas atau margo dorsal tepian atas dari corpus ilium ya di antara tuber sacrum dan spina ischiadica. Kalau dia di antara spina ischiadica dan tuber ischiadica, maka dia adalah Incisura ischiadica minor. Ya, gitu. Nah, Incisura ischiadica mayor inilah yang akan dia ditutupi oleh ligamen. Ya, namanya ligamentum sacrotuberosum, sacrospinosum. Ya, kenapa kok sacrospinosum? Karena dia dimulai dari sacrum hingga spina, sehingga nama ligamennya dia yang akan mengisi foramen akan mengisi Incisura ischiadica mayor ini namanya ligamentum sacrospinosum. Tapi kalau dia di Incisura ischiadica minor, nama ligamen yang mengisi ini adalah ligamentum sacrotuberosum ya, karena dimulai dari os dari tuber sacrum nanti hingga ke tuber spina. Ya, jadi bukan spina tuberosum, bukan. Ya, tapi ligamentum sacrotuberosum. Ya, kalau untuk Incisura ischiadica minor. Jadi gini, Dik. Karena gambarannya seperti ini ya, saya akan kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, ini ya. Karena begini loh. Pada bagian ini ada ligamen yang mengikat kuat ya. Jadi ini saya gambarkan ligamennya. Nah, ini ligamennya seperti ini. Ya. Dan juga ligamen yang satunya ya yang ke sono. Nah, ligamen ini loh yang fungsinya untuk menahan jeruan. Ya, baik itu saluran intestinal ya, gastrointestinal ya, maupun organ genital. Biar dia tidak terjadi prolapsus. Saudara mungkin pasti tahu prolapsus. Prolapsus itu brojol ya, jeruannya itu membrojol keluar ya karena ligamennya sobek ya, nggak ada yang menahan. Nah, inilah yang bisa menahan biar nggak terjadi prolaps, hernia dan sebagainya. Ya, ligamen ini yang menahan organ jeruan. Ya sama seperti kita. Ya, organ jeruan kita yang ditahan oleh ligamen-ligamen ini. Ya, biar tidak amblek atau anjlok ke bawah gitu ya. Nah, ligamen ini yang menahan. Jadi yang merah itulah ligamentum sacrospinosum. Kalau yang hijau ligamentum sacrotuberosum. Ya, nah, pada bagian ini tentu ada struktur yang lewat adik-adik. Jadi di ini ya Incisura ischiadica mayor sama Incisura ischiadica minor, berkat adanya ligamen-ligamen ini dia akhirnya juga membentuk foramen.
ya. Namanya kalau yang di bagian merah itu ada foramen ischiadica mayor. Kalau yang di hijau itu pada akhirnya akan ditemukan foramen ischiadica minor. Ya, karena berkat adanya ligamen ini. Nah, foramen ischiadica mayor itu nanti akan dilewati oleh arteri vena ya, gluteus cranial ya dan nervus ischiadicus. Tapi kalau foramen ischiadica yang minor ya yang di sini ini ya yang hijau ini akan dilewati oleh arteri vena nervus gluteus caudalis ya untuk pantat bagian belakang. Ya kalau yang foramen ischiadica mayor ya yang depan ini yang merah itu foramennya dilewati oleh arteri vena gluteus cranial ya dan nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus itu nervus besar di sisi lateral kaki belakang dan dia nervus yang utama ya. Jadi begitu ya ceritanya. Ketika di situ juga ada ligamentum ya. Nah, jadi nanti akan membentuk foramen ischiadica mayor ya karena ada jaringan ikat ligamen tadi ya. Nah, tempat keluarnya ini arteri vena gluteus cranial dan juga nervus ischiadicus ya dari foramen ischiadica minor. Tapi kalau dari foramen ischiadica dari foramen ischiadica mayor. Tapi kalau dari foramen ischiadica minor, dia akan membentuk foramen ischiadica minor yang dia dilewati oleh arteri vena nervus gluteus caudalis. Ya. Ya, ini dia ya gambarannya ya. Nah, ada tuber sacrum ya, kemudian ini incisura mayor ya, spina ischiadica ya. Ini incisura ischiadica minor, kemudian ini adalah tuber ischiadica. Nah, ada ligamen di sini nantinya akan menempel, nah ya, menempel gini ligamennya, ya sama yang saya kasih merah ya toh. Nah ini adalah ligamen yang sacrotuberosum kali yang ini ya. Nah sehingga nanti akan membentuk lubang di sini ya, ada lubang foramen ischiadica minor, ini lubang foramen ischiadica mayor. Ya, yang mayor tadi dilewati AVN gluteus cranial ya, sama nervus ischiadicus. Ya, kalau yang foramen ischiadica minor ya dilewati AVN gluteus caudalis. Nah, ini dia ya. Nah, spina iliaca dorsal ya. Ada spina iliaca dorsal cranial ya dan spina iliaca dorsal caudal. Oke ya, itu secara teoritis seperti itu ya untuk karnivor. Nah, ini dia ya spina iliaca dorsal, ini spina iliaca caudal. Ya, dorsal cranial, ini dorsal caudal ya. Anjingnya cenderung lebih datar ya, sama seperti domba tadi ya. Ini tuberkoksi ya, tuberkoksi ini yang di sisi luar. Nah, tuberkoksi inilah yang kalau kalian mengamati sapi yang kurus itu ada istilah tanduk 6 ya toh. Tanduk 2 kan di depan di kepalanya ya. Tanduk 2 lagi itu ya tuberkoksi ini ya, di pinggulnya ini ya. Nah, tanduk 2 lagi itu miliknya tuber ischiadica ini. Nah, atau kalau kalian yang mungkin kurus itu kalian pegang pinggulnya kalian, ada yang menonjol kan yang di kanan kiri itu. Nah, itu adalah tuberkoksi adik-adik. Ya, jadi kalau kalian yang kurus gitu ya, coba kamu raba daerah pinggulmu itu, ya toh, di tepat di bawah pusar ya, tepat di bawah pusarmu itu, nah, yang menonjol kanan kiri itu, ya toh, itu adalah tuberkoksi. Ya di luar. Ya, kalau tubersacrum itu yang di punggung, nah ya karena dia nempel dengan vertebrae sacralis. Ya, puncak dari legok lapar ya. Nah, ini ada spina yang kranial ya, ini spina yang kaudal ya. Nah, spina iliaca ventral caudal dan ventral cranial. Oke, kurang lebih sama ya. Ini untuk anjingnya cenderung lebih datar. Dia ada spina iliaca cranial dorsal ya dan spina iliaca cranial caudal. Spina iliaca dorsal caudal, ini spina iliaca dorsal cranial ya. Ini ada anjingnya. Kemudian adik-adik mungkin juga akan menjumpai ya foramen nutrisia ya pada os ilium nih ya. Jadi ada foramen nutrisia, dia lubang ya yang ada pada tulang ya. Kemudian ada struktur ya peninggian di sini ya disebut eminentia. Nah, karena dia terletak di antara os ilium dan os pubis ya sehingga disebut eminentia iliopubicum ya.
Karena peninggian ini terletak di antara os ilium dan os pubis sehingga disebut eminentia iliopubicum. Nah, di sepanjang eminentia iliopubicum adik-adik ini nanti akan ada ditemukan yang mengalir sebuah garis. Nah, inilah yang disebut dengan linea iliopectineal. Ya, garis yang dia ditemukan sepanjang ilium hingga pekten os pubis, linea iliopectineal. Tapi kalau peninggiannya yang ada di daerah sini ini ya, dan juga ini ya sama ya, itu adalah eminentia iliopubicum. Ya. Terus ya ini ada stabulum ya di sini stabulum, ini foramen obturatoria ya, foramen obturatoria. Oke, kemudian ya, nah ini ada linea iliopectineal ya, yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi dia sepanjang ini ada garis yang menghubungkan antara ilium dengan pekten os pubis. Ini pekten os pubis ya, penebalan os pubisnya. Ya, itu nanti eminentia iliopubicum ya, tempat ditempeli ligamentum inguinalis ya. Dan juga tendo prepubicum ya, sehingga nanti mempertahankan. Kalau pada jantan itu kan ada penis ya di situ ya, jadi korpus apa namanya radix penisnya itu nanti nempelnya ya di os pubis itu ya, jadi dipertahankan di situ ya, nempelnya di situ ya, sehingga ada tendo prepubicum yang akan menempelkan ya organ genital jantan, dalam hal ini radix penis, biar bisa nempel di os pubis ya gitu. Kemudian kalau pada bagian os isium di sini ya ada struktur yang datar ya. Nah, datar inilah yang disebut dengan tabula. Ya, struktur yang datar ini yang disebut dengan tabula. Ya, datar ya, tabula. Tabula itu kan istilah Latin, istilah Inggrisnya itu sebenarnya adalah table. Nah, meja kan datar gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk penamaan istilah Latin ya jadilah tabula ya, karena dia ya memang datar ya. Tulang duduk atau tulang isium ya, ada struktur yang datar disebut tabula osis isium ya. Nah, kalau yang sudutnya ini disebut arcus isiadica ya, dia dibentuk oleh margo caudal, os isium, dexter dan sinister ya, begitu. Nah ya, struktur yang datar ini yang disebut tabula ya. Ya, tabula kali ini adalah tuber isiadica ya, tuber isi. Nah, tuber isi I nanti tempat nempelnya tendon dari tiga otot itu ya, biceps femoris, semitendinosus, ya, semimembranosus, serta ligamentum sacrotuberosum yang tadi ya. Ligamentum sacrotuberosum kan dari tuber sacrum hingga ke tuber isiadica ya. Jadi nanti memanjang ya ligamen ya. Nah, itu spina isiadica ya. Kalau spina isiadica nanti akan ditempel oleh musculus gemellus. Ya, jadi musculus gemellus ini adalah salah satu otot profunda yang ada pada gluteal ya. Nah, otot gemellus ini kalau nanti kalian belajar topografi, dia memang mirip seperti kipas nih, musculus gemellus ini ya. Dia terletak sama ya seperti musculus apa namanya? Terletak satu bidang ya dengan musculus kuadrat apa namanya? Musculus gluteus profundus ya sama musculus quadratus femoris ya. Nah, ini adalah incisura ischiadica minor ya. Nah, bersama dengan ligamen ya sacrotuberosum nanti ya dia akan untuk foramen ischiadica minor ya. Nah, ini dia ya foramen ischiadica minor, tempat dilaluinya arteri vena nervus gluteus caudalis. Itu ya. Ini untuk foramen ischiadica minor. Ya, dia ditemukan di incisura ischiadica minor yang dia juga akan dibantu atau di apa namanya bersama dengan tendon ya, ligamentum sacrotuberosum ya. Nah, terbentuklah foramen ischiadica minor. Ini os pubis. Ya, di sini ya tampak os pubis ya. Nah,
pekten os pubis ini adalah penebalannya ini adik ya. Nah, pekten os pubis ini sebenarnya gini, dia terdiri dari dua tonjolan yang ke atas dan tonjolan yang ke bawah. Ya, kalau adik-adik lihat dari angle seperti ini berarti kan tonjolan bawah. Ya, nah kalau tonjolan bawah ya atau tuberculum pubicum ventral ya tonjolan yang bawah ya itu hanya apa namanya itu ditemukan pada jantan dan betina ya ada tuberculum pubicum ventral. Tapi kalau tuberculum pubicum dorsal itu hanya hewan jantan, ya. Betina dia datar, ya, yang sisi atasnya, ya. Jadi pekten os pubis, kalau misalkan saya gambarkan seperti ini ya. Saya coba cari. Nah, ya. Oh, kurang ini. Atau nggak apa-apa lah seperti ini ya. Jadi kalau ini, ya, ini kan pekten os pubis nih ya. Nah, dia kalau ada tonjolan atas, yang menonjol bagian atas dan bagian bawah, ya itu adalah hewan betina, hewan jantan. Ya, karena hewan jantan itu memiliki tuberculum pubicum dorsal dan tuberculum pubicum ventral. Tapi kalau hewan betina, ya dia hanya memiliki tuberculum pubicum ventral. Nah, ada yang tahu alasannya kenapa ya di betina tidak ditemukan tuberculum pubicum dorsal? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa ya dia nggak ada tonjolan yang bagian atas ya pada pekten os pubis? Izin menjawab, Dok. Hah? Tempat fetus bukan, Dok? Tempat fetus. Karena kalau gini, kamu nanti tulis ini ya, jangan lupa. Karena nanti kalau dia ada tuberculum pubicum dorsal, maka kalau mau lahir itu akan menjadi salah satu ganjalan dari fetus untuk keluar. Nah, sehingga itu akan menjadi hambatan fetus, hambatan kelahiran, sehingga yang disebut dengan distokia itu ya, atau bayi sungsang. Jadi fetus sulit lahir karena ada tuberculum pubicum dorsal. Nah, sehingga pada betina itu nggak ada tuberculum pubicum dorsal, ya. Hanya ada tuberculum pubicum ventral. Loh, kenapa jantan ada tuberculum pubicum dorsal? Iya. Selain pertama dia tidak mungkin berisi fetus, yang kedua kan tempat nempelnya tendon prepubicum. Jadi tempat nempelnya radix penis itu biar bisa nempel ya di os pubis kan gitu ya. Jadi ada tuberculum pubicum dorsal dan juga ventral kalau jantan. Gitu ya. Nah, itu alasannya ya secara anatomis. Nah, ini dia ya tuberculum pubicum dorsal dan ventral ya. Dorsal hanya pada jantan, kalau ventral ini ada pada jantan dan betina ya. Betina nggak ada tuberculum pubicum dorsal. Baik, koksi selesai. Ada yang ditanyakan? Monggo. Sebelum saya lanjut. Kalian tidur. Kalian kalau sambil makan malam nggak apa-apa loh. Monggo. Sekarang kita lanjut ke os femur ya. Sebelum saya sampaikan ke os femur, saya ingin bertanya juga. Os femur dengan os humerus. Siapa yang bisa jawab? Perbedaan os femur dan os humerus berdasarkan sisi proksimal dan juga berdasarkan sisi distal. Monggo dijawab. Izin menjawab, Dok. Nah, Kalau pada os humerus itu kita menemukan tuberculum mayor, tuberculum minor, dan ada juga tuberculum medialis. Nah, kalau pada os femur ini nanti kita akan menemukan trochanter mayor, trochanter minor, sama ada trochanter tertius pada kuda. Lalu juga ada incisura trochanteria pada punyanya kuda. Terus
Masih kurang? Izin menjawab, Dok. Iya. Perbedaan humerus dan femur, kalau di bagian proksimal itu kalau katut pada femur di sisi medial, kalau humerus di sisi caudal, Dok. Terus? Kalau untuk penonjolannya di humerus di sisi kranial, kalau femur di lateral. Ya, kalau humerus di mana tadi? Kranial? Ya, kalau humerus di kranial, kalau femur di lateral, Dok. Oke, terus ada yang lain lagi yang lebih komplit itu? Masih belum terlalu komplit? Iya, ayo yang komplit gitu loh. Izin menambahkan, Dok. Kalau pada os femur itu kita nemuin crista intertrocenterica, kalau di os humerus nggak ada, Dok. Terus? Ya jelas nggak ada, namanya kan trochanter. Trochanter kan hanya ada di femur. Ya. Sudah. Iya. Enggak. Izin menambahkan lagi, Dok, kalau di os humerus itu kan ada troklea sama ada capitulum. Nah, kalau di os femur ini kita hanya menemukan bentukan troklea saja, Dok. Kalau pada sisi distalnya. Oke, terus? Lalu kita juga bisa melihat ada yang namanya, kalau nggak salah itu fovea capitis osis femoris pada bagian dari kondilus, pada bagian trokean kaput femorisnya, Dok. Kalau dari sisi proksimal. Terus kita juga bakal nemuin fossa trocenterica di bawahnya trocenter minor, di bawahnya trocenter trocenter mayor. Lalu udah, Dok, mungkin bisa ditambahin dari teman-teman yang lain. Oke, ya. Jadi kalau dikompilasi ya baru benar ya jawaban saudara semuanya. Jadi memang mana PPT-nya nggak muncul. PPT-nya masih muncul ya tempat kalian ya. PPT masih muncul ya di tempat kalian ya. Masih ya? Masih, Dok. Oke. Ya, kok hilang. Jadi gini ya, ini memang nanti bisa saudara bandingkan antara femur dengan humerus. Itu yang pertama. Belum nanti yang kedua, bandingkan femur kuda, sapi, ya, anjing, ya, babi, ya, selanjutnya. Baru menentukan femur ini dexter atau sinister, kan gitu ya. Biasanya ya kita kan belajarnya kan bertahap gitu ya. Dan itu harus kalian korek semua dari asdos. Jangan ada yang kalian nggak mau tanya, terus asdosnya lupa nggak ngasih, ya toh, terus ujian keluar. Itu kan namanya prank kan gitu ya. Jadi tolong ditanyakan sekomplit-komplitnya. Ya. Nah, jadi kalian harus apa namanya coba eksploitasi informasinya ya. Nah, femur kalau kita lihat dari sisi proksimalnya ya dibanding humerus, kaput ini di medial. Kalau humerus kaputnya di belakang, di caudal. Ya. Nah,
tonjolannya kalau femur ini trochanter itu di lateralnya. Kalau humerus tonjolannya namanya tuberositas kalau sapi, kalau kuda tuberculum itu di kranial. Itu ya. Nah, nanti strukturnya pasti ngikuti ya. Itu yang proksimal. Ya, yang distal ya, ada bagian yang disebut dengan trochlea saja kalau pada femur ya. Kalau pada humerus itu adalah condylus, lateral maupun medial. Nah, disebut dengan trochlea dan capitulum kalau pada humerus kan gitu ya. Nah, kalau pada femur ini hanya trochlea karena bentuknya langsung menyerupai katrol. Ya, sehingga trochlea itu kan katrol istilahnya ya. Atau bukan katrol ya, istilah apa ya? Ya, yang mirip katrol kalau istilah fisika itu apa ya? Saya kok ya, bahasa yang gampang saja. Tuas atau apa gitu ya. Nah, itu ya. Nah, belum lagi kalau misalkan kalian lihat pada bagian korpus dari humerus itu kan ada yang berpilin. Sulcus brachialis, musculus spiralis. Ya, kalau pada femur ini nggak berpilin ini. Ya, justru malah dia memang menyempit seperti ini dan ya ada legoannya di bawahnya sini ya. Ini yang beberapa hewan ditemukan ya. Tapi kalau pada anjing dan babi kalau tidak salah itu tidak ada. Ya, oke, kita ke femur sekarang ya. Nah, ini femur ya, proksimal, korpus, distal. Nah, sisi proksimal ada kaput femur. Nah, bedanya kalau pada kaput humerus, kaput femur ini di medial dan dia terdapat sobekan. Nah, sobekannya itu yang disebut dengan bukan incisura masalahnya ya. Jadi istilahnya mungkin ada ini ya, ada cekungan mungkin di situ ya. Disebutnya adalah fovea capitis. Fovea itu cekungan, capitis itu kaput. Ya, fovea capitis osis femur. Nah, itulah yang akan menempel ligamentum teres ya, menghubungkan antara kaput femur terhadap fossa acetabuli. Nah, kan gitu ya. Nah, ya membentuk persendian panggul. Ini kaput femur. Terus itu adalah leher dari os femur. Ya, nah, leher sehingga disebut kolum. Ya, ini adalah trochanter mayor. Nah, trochanter mayor kuda itu ada dua bagian, yang depan ini sama yang belakang. Yang depan ini adalah pars cranial trochanter mayor, ya. Kalau yang belakang pars caudal trochanter mayor. Dipisahkan oleh incisura trochanterica. Pada kuda loh ya. Trochanter mayor pars caudal ini lebih tinggi dibanding trochanter mayor pars cranial pada kuda. Kalau pada sapi, trochanter mayornya tidak ada dua pars dan tidak ada incisura trochanterica. Langsung satu bentuk. Ya, trochanter mayor saja. Itu kalau pada bukan hanya sapi ya, pada unta ya. Ruminansia lah ya, ruminansia itu trochanter mayor saja. Itu ya. Itu untuk pada perbedaan ruminan dan kuda. Nah, trochanter mayor ini ditempeli oleh musculus gluteus profundus ya sama quadriceps femoris-nya. Quadriceps ini ada 4 otot ya, rectus femoris, vastus lateral, vastus medial, vastus intermedius ya. Nah, itu adalah quadriceps femoris ya, saudara catat saja atau hanya diketahui saja dulu ya karena itu bagian dari topografi anatomi 2 nanti ya. Nah ya ini trochanter mayor ya, ada dua, pars cranial ya yang depan ini yang pars caudal. Dipisahkan oleh crista trochanterica. Ya ini kuda loh ya. Cranial ini caudal ya. Ada incisura trochanterica ya. Nah, incisura trochanterica ini yang membagi trochanter mayor menjadi dua bagian ya, cranial dan caudal ya pada kuda ya. Tidak terlihat pada ruminansia dan karnivor. Ya. Jadi ruminansia dan karnivor hanya ada satu trochanter mayor, nggak dibagi pars dan nggak ada incisura juga ya. Nah terus itu ada fovea capitis. Ya, fovea capitis itu ada di kaput femur. Ya, ini yang nanti akan ditempeli ligamentum teres ya, yang akan menyambung atau menghubungkan dengan fossa acetabuli, ya, bagian kasar dari acetabulum. Terus adik-adik ya, ini trochanter mayor ya, ini yang menghadap
ke depan ke sana ya. Nah, kalau belakangnya yang sini ya. Nah, ini ada trochanter minor. Ya, di seberangnya ini adalah trochanter minor. Ya. Kemudian ini adalah trochanter tertius. Kalau pada kuda, crista intertrochanterica ini menghubungkan, ini kan ada crista rigi tajamnya. Sorry, yang ini ya sama ini ya. Jadi ada rigi tajam nanti yang akan ditemukan menghubungkan antara trochanter mayor dan trochanter tertius. Itu kalau kuda. Tapi kalau pada ruminan itu menyilang gini deh, dari trochanter mayor ke trochanter minor. Ya, crista intertrochantericanya. Ya. Nah, sehingga nanti membentuk fossa trochanterica yang legok pada trochanternya. Ya. Kemudian trochanter minor ditempeli musculus iliopsoas. Ya, iliopsoas ini adalah iliacus lateral dan psoas mayor minor. Ya. Nah, itu ya trochanter tertius. Ini kuda ya, jelas pada kuda. Ya, ada trochanter tertius ini jelas pada kuda. Kalau pada ruminan ini kurang jelas ya trochanter tertius. Kemudian fossa trochanterica ini adalah legok yang ditemukan pada trochanter mayor. Ya. Nah, kalau pada ruminan lebih jelas karena dia nyilang seperti ini ya, crista intertrochantericanya menghubungkan antara mayor ke minor. Sehingga fossa trochantericanya lebih jelas, lebih legok, lebih dalam legokannya ya. Ya, itu ya, melekat musculus gemellus, musculus obturatorius externus et internus. Nah, pada kuda dia yang menghubungkan antara trochanter mayor ke trochanter tertius. Ya, kalau pada kuda. Nah, kalau pada ruminan selain kuda ya, dia menyilang dari mayor ke trochanter minor. Ya, itu ciri untuk membedakan. Ya, selain itu kalau pada kuda kan jelasnya ada incisura trochanterica ini ya. Rasanya nggak hanya kuda deh ya. Karena kalau ada fosilnya zebra ataupun keledai itu ada struktur yang sama ya. Prinsipnya adalah golongan Equidae, ya itu ada crista intertrochanterica. Ada incisura trochantericanya ya dan trochanter tertius. Nah, ini kalau ruminan ya pada sapi. Ya, trochanter mayornya hanya satu, tidak ada insisuranya, jadi tidak dibagi menjadi kranial dan kaudal ya trochanter mayor. Dan ini trochanter minor ya, jadi menyilang seperti ini ya, crista intertrochantericanya. Trochanter tertius nggak nampak ya pada sapi ruminannya. Oke, sekarang kita ke korpus. Ya, ini adalah bagian yang mendominasi ya karena dia adalah batangnya ya silindris ya, proksimal lebih besar dibanding distal ya. Nah, nanti dia akan ditempeli quadriceps femoris ini. Ya, quadriceps femoris ini ya 4 otot tadi ya. Rectus, femoris ya, vastus lateral, medial sama intermedius. Yang 4 otot itu adalah quadriceps. Kemudian pada facies caudalis akan ditutupi musculus adductor, ya otot yang fungsinya untuk mendekatkan kaki. Nah, ya, jadi untuk menutupkan ya jarak kaki itu adalah adductor. Ya. Dan ada fossa supracondyloidea. Ya. Fossa supracondyloidea boleh, fossa supracondylaris boleh, atau fossa plantaris boleh. Ya. Ya, jadi ini adalah fossa plantaris. Plantar itu kan sisi belakang kaki belakang. Mas ingat nggak, sisi belakang kaki depan itu disebut apa ya istilah latinnya? Palmar. Palmar. Ya. Nah, jadi kalau telapak tangan, nah ini adalah palmar. Tapi kalau telapak kaki, ya itu adalah plantar. Ya, jadi sisi belakang, kaki depan itu adalah palmar, ya palmaris kan itu ya. Kalau sisi belakang, kaki belakang itu adalah plantar. Nah ini adalah fossa plantaris. Ya, nah itu dia ya di distal lateral atau bawah luar dari trochanter tertius. Ini jelas pada kuda, sapi ya, tapi tidak terlihat pada anjing, kucing dan babi ya. Jadi fossa plantar ini nggak ditemukan ya atau nggak jelas ya. Tidak tampak secara definitif ya pada anjing, kucing maupun babi ya. Nah, dan dia akan bersebelahan dengan tuberositas supracondylaris lateral ya. Ini dia ya tuberositas supracondylaris lateral. Kalau ini yang tuberositas supracondylaris yang medial. Ya, ini nanti akan dilekati oleh musculus
kaput lateral ya, musculus gastrocnemius dan flexor dictorum superficial. Nah ya ini. Ya, sementara yang tuberositas consupracondylaris medial ini nanti akan ditempeli oleh musculus gastrocnemius yang kaput medial. Ya, musculus gastrocnemius itu otot betismu yang tebel itu loh, Dik. Ya, kalau kamu kan punya betis ya, jelas ya. Tahu betis kan ya? Betis itu yang kamu pijet biasanya itu loh, Rek. Yang apa ya? Istilah orang Jawa itu kentol, ya. Jadi kalau yang biasanya kalau kalian dibegung apa itu ya digerakkan gitu ya kan bisa kiwil-kiwil gitu ya. Nah, itu adalah tulang betis. Kok tulang betis? Otot betis ya. Musculus gastrocnemius itu ya. Kemudian ini trochlea ya. Kalau trochlea itu yang ini ya, katrol yang ada di depan. Nah, ya. Ini trochlea. Satu ini aja trochlea, nggak ada capitulum. Ya. Nah, ini yang akan membentuk persendian dengan patella. Ya, sehingga patella nanti akan menjadi pengganjalnya ya, biar tidak sampai menjeblek. Kalau yang belakang ini yang adalah kondilus. Nah, ya. Ini kondilus lateral ya, ini kondilus medial. Loh, kok tahu, Dok? Ini yang lateral, ini yang medial. Nah, ini kalian lihat kaput sama trochanternya. Kan sejajar. Trochanter kan lateral ya. Nah, ini yang medial. Ya, jadi kondilus ini yang menghadap ke belakang, kalau trochlea itu yang kranial. Nah, pertanyaan saya, ini femur sisi mana ya? Sinister. Sisi Alfian, kaudal. Sinister. Menghadap Sinister, Dok. kaudal. Nah, ya, sinister ya. Nah, jadi ini kan ada femur ya. Nah, ini berarti menghadap ke kaudal kan itu ya. Kepalanya berarti di depan laptopmu sana ya. Nah, berarti di sini kan ada tubuhnya sapi ya. Karena ini medial kan, berarti ini tubuhnya sapi, terus di sebelah sananya ada kaki lagi ya. Di sebelah kanannya ada kaki lagi. Berarti ini adalah kaki si mister ya, pasangannya. Nah, ini dia ya. Nah, itu kondilus ya. Kalau pada anjing ya nanti akan ada os fabula. Ya, jadi yang di belakang dari kondilus itu nanti akan juga dihimpit. Nah, ada tambahan tulang namanya os fabula. Nah, jadi di atasnya sini nanti akan ada himpitan tulang ya. Nah, itu namanya os fabula kalau pada anjing ya. Nah, ini dia ya, fabula. Ya. Ini kan femur, patella, ya, do ini ya. Nah, ini fabula. Ini yang B ini tibia ya, C ini fibula. Itu ya. Nah, Ronsen gini harus tahu saudara ya, ini adalah patella ya. Ini femur tingginya. Yang C ini fibula, yang B gede ini adalah tibia ya. Jadi kemudian yang kecil-kecil ya, ngetepil ini kecil ini adalah fabula. Ya, jadi harus bisa mendeskripsikan. Nah, ini loh, Dek, yang seperti ini loh ya, musculus gastrocnemius. Nah, ini kan betis kalian toh. Nah, ya, kalau sebesar ini betismu ya. Nah, ya, nah itu kan tulang betis, otot betis itu ya. Ya, jadi otot itu kalau di ronsen ya seperti itu ya, padat seperti itu. Semakin padat maka akan semakin radio opak, ya semakin putih ya ronsen. Nah, ini patella. Ya, patella ya cuma gini aja ya, patella gitu ya. Cuma adik-adik jangan sampai salah ya, nanti makanya tutor minta asdos tunjukkan tulang kecil-kecil. Pedal koronel ular, patella ya, talus sentral, calcaneus itu biar bisa membedakan karena ada tulang-tulang kecil-kecil itu ya. Biar nanti nggak bingung ya. Nah, ini os patella ya. Ini yang sisi atas ya yang akan ketemu dengan trochlea ya, ini yang bawah. Ini ada processus cartilaginous. Ya, ini yang menunjukkan sisi lateralnya. Ya, ini yang medial yang sini. Ya. Sekarang kita ke os tibia. Ya, ini tibia, ini fibula. Jadi memang identik dengan regio antebrachii ya, ada radius ulna. Ini ada celah ya, kalau kemarin kan spatium introseus antebrachii yang gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah spatium introseus cruris yang gitu ya. Jadi ini spatium introseus cruris, ini spatium introseus cruris. Cruris itu kan regionnya ya.
Ini tibia yang gede ini tibia ya. Terus ini yang os fibula, ini os fibula. Ya. Nah, terus di ujungnya sini ada tonjolan, ini adalah tuberositas tibialis nih ya. Ini adalah sulcus tuberositas tibialis, alurnya ya. Nah, kalau yang di sebelah kanannya ini adalah sulcus extensoria, tempat dilewatinya otot-otot ekstensor. Ya. Kemudian adik-adik ini ada puncak, ini adalah eminentia intercondyloidea ya, atau tuberositas tibialis. Nah, ya, atau itu nama lainnya boleh ya. Tuberositas tibialis. Ya, puncak tertinggi dari os tibia ya disebut tuberositas tibialis ya, itu juga tuberositas tibialis ya. Oke, kemudian kalau ini yang menghadap depan ya atau menghadap kranial, kemudian tulang yang ini adalah yang menghadap kaudal. Kalau yang menghadap kaudal di sini ada diamati, ayah ada goretan-goretan ini. Inilah yang disebut dengan linea poplitea. Nah, linea poplitea ini adalah guratan-guratan ya, bekas dari musculus poplitea. Ya, nempelnya musculus poplitea di sini ya. Ada linea poplitea. Kemudian ini ada malleolus ya, malleolus ya. Kalau yang bagian sini yang saya tunjuk pointer ini adalah malleolus lateral ya. Nah, yang saya tunjuk pointer sebelahnya malleolus medial. Ya, lateral itu karena ada fibula ini deh ya, sebagai penunjuk lateral. Ya, ini malleolus lateral ya, ini malleolus medial. Ya, malleolus itu mata kaki mungkin ya, kalau kalian istilah apa namanya? Istilah awamnya ya. Nah, itu dia ya. Nah, kalau kita tinjau ya, ini adalah kondilus lateral ya toh. Ini kondilus medial kan gitu. Nah, karena dia ditemukan nanti akan berhubungan dengan kondilus dari os femur ya, kondilus lateral dan juga kondilus lateral ya, maka dia akan membentuk bidang permukaan sendi sehingga disebut facies articularis. Nah, kan gitu ya. Nah, kalau facies articularis fibularis ini adalah tempat persendian dengan os fibula. Jadi kaput fibula ini kalau nempel di bidang persendian dari os tibia, ini nempelnya di facies articularis fibula. Ya. Nah, tapi kalau kondilus lateral dan kondilus medial nanti nempelnya atau ketemunya dengan kondilus miliknya femur. Ya, sehingga membentuk persendian dengan femur itu tadi ya, articulatio femorotibialis. Ya. Jadi adik-adik, ketika adik-adik menemukan istilah artikulasio itu ada persendiannya. Kalau artikulasio cubiti ya itu berarti siku ya, cubitalisnya. Kalau artikulasio antara scapula dan humerus ya sendi bahu itu adalah artikulasio scapulohumeri. Nah, kalau antara kokse dengan femur berarti artikulasio subfemoralis ya sendi pinggang pinggul. Tapi kalau antara ya sendi dengkul ya, lutut ya itu bukan artikulasio femorotibialis saja, tapi juga ada artikulasio femoropatellaris, artikulasio femorotibialis, femorofibularis juga. Sehingga semua dari artikulasio itu menjadi satu bidang sendi dengkul, yakni artikulasio genu istilahnya ya. Artikulasio genu ya, jadi tolong diingat ya bahwa artikulasio genu ya itu terdiri dari artikulasio femoropatella, femorotibia, femorofibula ya, itu ya. Nah ya, jadi ini adalah kondilus lateral ya, permukaannya halus, kondilus lateral halus. Ini kondilus medial ya, permukaannya halus juga ya. Kemudian itu facies articularis fibula ya, tempat nempelnya os fibula terhadap os tibia. Dan ini yang saya sampaikan tadi adalah tuberositas tibialis ya, atau eminentia intercondylaris. Ya, eminentia puncak tertinggi, intercondylaris berarti antara kondilus, di antara kondilus ya. Karena di antara kondilus lateral sama medial ya. Itu adalah eminentia intercondylaris ya. Nah, ini dilekati oleh ligamentum patellare ya, tuberositas tibialis ini ya. Kemudian ada sulcus tuberositas tibialis, kalian di sini nih ya.
Nah, kalau yang di ini lekukannya yang ini alur yang ini adalah sulcus extensoria, ya, tempat nempelnya otot-otot ekstensor. Nah, itu ya sulcus extensoria. Kemudian kalau yang belakang ya, sisi belakang ya, ini ada incisura poplitea. Dia akan sejajar dengan linea poplitea ya. Nah, yang ditempeli musculus poplitea tadi ya. Nah, ini dia tuberosa tibialis ya. Ini adalah sulcus tuberositas tibialis ya. Kalau yang di sininya ya, ini adalah sulcus extensoria. Nah, terus yang di belakangnya sini adalah incisura poplitea. Nah, ya, itu dia. Musculus poplitea ya, yang melekat. Oke ya, itu tuberculum intercondyloidea lateral medial ya. Jadi bagian dari tuberositas tibialis ya, atau eminensia intercondylaris tadi ya. Crista tibialis ini depan ya. Jadi ini tuberositas tibialis, terus dia ke bawah ini ada gigi tajam ini. Nah, ini adalah crista tibialis ya. Crista tibialis ini. Ya, dilekati otot-otot ini ya. Biceps femoris ya, biceps femoris kan dari os femur tadi sampai ke bawah sini ya. Lalu ada musculus sartorius ya, sartorius itu masuk ke dalam musculus triceps surae ya, bersama gastrocnemius lateral sama medial ya, musculus gracilis dan semitendinosus. Oke, ininya poplitea. Kalau ekstremitas distal ini ada cochlea ya, jadi kalau bagian bawahnya ini ya, nah ini kalau kita puter itu strukturnya seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan cochlea tibia ya. Nah, cochlea tibia ini nanti yang dia akan memiliki hubungan dengan ostarsal talus ya. Nah, akan berhubungan dengan ostarsal nih. Nah, kemudian di samping kanan kirinya ada malleolus ya, lateral dan medial ya. Malleolus dapat dipalpasi ya. Sama seperti kita kan bisa merasakannya mata kaki ya. Nah, mata kaki itu kan yang di kanan dan kiri itu ya. Ya, itu dia ya, malleolus. Oke, untuk regio cruris selesai. Kita sekarang ke regio tarsus. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau kemarin regio tarsus apa namanya, karpal itu kan ada os karpal radialis, intermedius, ulnaris, accessorius ya. Nah, kalau os tarsal ini ada os tarsal talus, os tarsal calcaneus, dan os tarsal centralis. Ya, rumusnya ini. Ya, kuda ada 6. Ya, 2, 3, 4. Ya, ini 1 dan 2 fusi ya, gitu ya. Jadi ada 6 buah tarsal pada kuda. Sapi ada 5 ya. Yang tarsal keempat dan tarsal sentral fusi yang itu ya. Babi ada 7 ya, komplit ya. Anjing ada 7 komplit ya. Ini adalah hasil-hasil riset ya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah os tarsal calcaneus ya, atau mirip ya, memang seperti os olecranon kan gitu ya. Ini proses onconeus kan gitu ya, tapi ini bukan proses onconeus ya, beda. Ini adalah tuber calcaneus ya. Nah, tuber calcaneus atau tuber calcis ini ya, pentolnya ini nanti akan ditempeli oleh tendon hamstring dan juga Achilles. Ya. Nah, tendon hamstring dan Achilles nanti kita akan pelajari lebih dalam saat di topografi tendon otot apa saja yang membentuk tendon hamstring ya, dan tendon otot apa saja yang membentuk tendon Achilles. Ya, tapi yang jelas tendon Achilles dan tendon hamstring itu nempelnya di sini. Ya. Nah, kemudian ini adalah os tarsal calcaneus ya, bentuknya mirip seperti os olecranon. Ya. Nah, ini tampak dari atas ya toh, ini tampak dari samping ya, ini tampak dari belakang ya. Nah, kemudian ini strukturnya ya, ini halus yang tanda bintang ini halus ya permukaannya karena dia mengadakan persendian ya. Nah, jadi ada fossa synovialis ya, sinus tarsi ya, jadi ya namanya tarsal ya, ini kan pergelangan kaki kan gitu ya. Nah, jadi ini sangat apa namanya, sangat tulang-tulangnya kecil ya, dan ada banyak sinovial di situ ya. Nah, ini adalah prosesus coracoideus ya, namanya coracoideus. Ya. Sama atau mirip seperti kalian belajar scapula gitu ya, tapi ini coracoideus milik dari os calcaneus ya.
Ini tuber calcaneus-nya. Terus kemudian ini ada alurnya, yang ini disebut dengan sustentaculum tali, ya, atau sustentaculum talus, ya. Ini milik dari os tarsal talus, ya, sustentaculum talus. Tapi kalau yang katerolnya ini disebut dengan trochlea talus, ya, milik dari os talus. Ya, jadi kalau yang bentuknya seperti rumah siput ini, ya, ini adalah os tarsal talus, ya. Nah, katrolnya ini yang disebut dengan trochlea talus atau trochlea tali, ya, mungkin di buku ditulisnya demikian. Nah, ya, ini ya trochlea tali, ya. Dan ini ada fascies articularis navicularis, ya, tempat bertemunya dengan os tarsal, apa namanya, os tarsal sentral, ya. Nah, ya, ini tampak belakang dari os tarsal talus. Ya, ada permukaan-permukaan sendia yang dibintangi ini karena dia permukaannya halus, ya, ada fossa synovialisnya. Nah, ini tempat mengadakan persendian. Kemudian os tarsal sentralnya tidak banyak di kuak, ya, tapi yang jelas os tarsal sentralnya memang dia menjadi ini, apa namanya, akhir, ya, bagian dari os tarsal, ya, di bawah dari os tarsal talus, ya, os tarsal sentral. Kemudian ini adalah metatarsal, ya, metatarsal dan metakarpal. Ini sama, serupa. Bedanya kalau tarsal itu dia cenderung lebih bulat. Tapi kalau ininya, ya, apa namanya, diameternya, ya, diameter badan dari tarsal, dia cenderung lebih bulat adik-adik. Kalau karpal cenderung lebih oval, lebih ceper. Nah, karena os tarsal ini kan menopang berat, ya, berat dari organ abdomen lebih berat dibanding menopang berat sisi depan dan kepala leher. Itu lebih berat di sisi belakang. Sehingga os tarsal ini akhirnya bentuknya menyesuaikan, ya, secara morfometri dia lebih bulat, ya, karena pilar-pilar itu kenapa kok dibuat bulat, ya, karena lebih kuat, ya, kotak ya kuat kan itu, ya. Jadi memang inilah kenapa, ya, bentuk dari os tarsal lebih bulat dibanding karpal, ya, itu perbedaannya. Jadi harus bisa membedakan, ya. Nah, kalau misalkan tulang yang berkembang sama seperti os karpal, kalau kuda adalah metatarsal nomor 3, ya, sama seperti kuda, metakarpal nomor 3 kan itu, ya. Kalau pada sapi metatarsal nomor 3 dan 4, sama seperti metakarpal yang kemarinnya nomor 3 dan 4. Nah, ya, ini dia, ya, perbedaan metakarpal dan metatarsal. Metakarpal cenderung lebih ceper di sini. Metatarsal lebih bulat. Ya, ini perbedaannya, ya. Nah, ini kalau dipotong melintang gini, ya. Ya, badannya dilihat, maka metatarsal lebih bulat, ya, dibanding metakarpal yang lebih lonjong, lebih ceper. Untuk digiti, ya, palang, ya, sama seperti kaki depan. Baik, itu kurang lebihnya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ini saya anggap yang off cam paling ya keturun, ya.